Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Asiahwati selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Agama Indonesia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hubungan peradilan agama dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Sabila Anggun dengan NIM 212111355, Riko dengan NIM 212111363, Sylvia Ayu dengan NIM 212111368, dan saya sendiri Moriska Wijayanti dengan NIM 212111373, dan Nafisa Aulia dengan NIM 212111378. Untuk poin yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama, Statsblad tahun 1854 nomor 129. Yang kedua, Statsblad tahun 1882 nomor 152. Yang ketiga, Statsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Yang keempat, Statsblad tahun 1837 nomor 638 dan 639. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Materi yang pertama yaitu tentang Statsblad tahun 1854 nomor 129. Pasal 78 peraturan ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat. Mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka. Pengadilan agama berdasarkan peraturan ini mempunyai kekuasaan untuk mengadili orang Indonesia dalam perkara perdata berdasarkan undang-undang agama. Penerapan hukum Islam hanya menyangkut masalah keperdataan saja, tidak termasuk di dalamnya mengenai pidana Islam. Lahirnya Firman Raja Belanda atau Koninklijk Belzunce tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Statsblad 1882 nomor 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya. Ini adalah merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi peradilan agama. Dengan adanya Statsblad 1882 nomor 152 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1882 ini, maka secara yuridis formal peradilan agama sebagai satu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia. Adapun wewenang pengadilan agama yang disebut dengan Priesterrecht menurut Noto Susanto, perkara-perkara itu umumnya meliputi pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwakilan, kewarisan, hibah, wakaf, sodakoh, dan baitul mal yang semuanya erat dengan agama Islam. Statsblad 1882 nomor 152 berisi 7 pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut. Pasal 1. Di samping setiap landrat pengadilan negeri di Jawa dan Madura diadakan satu pengadilan agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum landrat. Pasal 2. Pengadilan agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan kepada landrat sebagai ketua, sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 8 ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau residen. Pasal 3. Pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan. Pasal 4. Putusan pengadilan agama dituliskan dengan disertai dengan alasan-alasan yang singkat. Juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh anggota yang turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang
berperkara. Pasal 5, kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan ditandatangani oleh ketua. Pasal 6, keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar dan harus diserahkan kepada residen setiap 3 bulan sekali untuk memperoleh penyaksian atau visum dan pengukuhan. Pasal 7, keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya atau tidak memenuhi syarat ketentuan ayat 2, 3, dan 4 tidak dapat dinyatakan berlaku. Selanjutnya yaitu Statblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Penerapan hukum Islam pada peradilan agama terbatas pada masalah-masalah tertentu, yaitu perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara nikah, perkara rujuk, perceraian antara orang yang beragama Islam, memutuskan perceraian, menyatakan syarat-syarat untuk jatuhnya taklid talak terpenuhi, perkara mahar, nafkah istri. Selanjutnya, Statblad tahun 1837 nomor 638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer Belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, undang-undang biaya, keputusan wali negara Sumatera Utara, serta peraturan swapraja dan adat. Ketika pengadilan-pengadilan swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan peradilan agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan pengadilan agama untuk luar Jawa dan Madura, termasuk Sejunjung. Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Kemudian diatur lebih lanjut dalam penetapan Menteri Agama nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Sumatera. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Berdasarkan peraturan ini, penerapan hukum Islam di luar Jawa dan Madura lebih luas dibandingkan dengan peraturan peradilan agama di wilayah Jawa Madura. Sebagaimana diatur dalam Statsblad tahun 1882 nomor 152 dan peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Timur sebagaimana diatur dalam Statsblad tahun 1937 nomor 638 dan 639. Penerapan hukum Islam pada peradilan agama di luar Jawa dan Madura yaitu tentang perkara nikah, talak, waris, hibah, wakaf, perceraian, dan lain-lain. Kemudian ada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkembangan peradilan agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan perubahan peradilan agama ini terjadi pula perubahan kekuasaan pada lingkungan peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mulanya berisi tentang pengadilan agama hanya menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian memperluas kewenangan pengadilan agama. Dalam pasal 49, kewenangan tersebut ditambah dengan penanganan perkara zakat, infak, dan ekonomi syariah. Sementara itu, Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang baru Nomor 50 Tahun 2009 memuat perubahan atau tambahan baru di antaranya pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama, hakim ad hoc di peradilan agama, pengawasan internal oleh MA dan eksternal oleh KY. Putusan biasa dijadikan dasar mutasi, seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pemberhentian hakim atas usul Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial via KMA.
Peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin menunjukkan eksistensinya yang sangat jelas, karena memiliki hukum acara sendiri, dapat melaksanakan keputusannya sendiri, memiliki jurusita sendiri, serta memiliki struktur dan perangkat yang kuat berdasarkan undang-undang. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak saja yang berlaku secara yuridis formal menjadi hukum positif berdasarkan undang positif, namun juga berlaku secara normatif karena hukum Islam ada yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena fleksibilitas dan elastisitasnya hukum tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.